Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1328 sampai tahun 1330. Kevin Ye tidak terkejut dengan tinju Howard Zhang yang tiba-tiba berubah, tetapi malah menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Jelas bahwa Howard Zhang telah memahami sebuah kebenaran bahwa sekuat apapun senjata ajaib itu selalu merupakan kekuatan eksternal, yang tidak dapat diandalkan seperti kekuatannya sendiri dalam hal apapun. Terlebih lagi, tubuh emas penyihir kuno Howard Zhang yang setinggi 5 meter sebenarnya adalah cara terkuatnya. Sekarang, melihat pukulan mengerikan Howard Zhang, bahkan Michael Liu pun berkeringat dingin. Hatinya berkata, sudah berakhir. Sepertinya kakak iparku akan menderita di tangan Hao Zi kali ini. Seperti yang diharapkan, kultivasi mentalnya tidak seaneh keterampilan latihan fisik Hao Zi. Jika Kevin Ye menyadari apa yang dipikirkan Michael Liu di dalam hatinya, dia tidak akan ragu untuk menamparnya di masa lalu. Kita harus tahu bahwa keterampilan latihan fisik para penyihir kuno memang unik. Kalau tidak, kedua belas leluhur penyihir tidak akan mampu berlari mengelilingi dunia selama bertahun-tahun dengan tubuh mereka yang kuat. Namun, di negeri dongeng kuno, ada lebih banyak yang tidak normal daripada yang kuno. Siapa di antara Hunyuan Daluo Jinxian itu yang bukan orang yang kejam untuk menggantung kedua belas penyihir leluhur, dan Hunyuan Daluo Jinxian ini semuanya satu persatu seorang sosok yang berlatih. Namun, Kevin Ye tidak punya waktu untuk memperhatikan Michael Liu saat ini. Di hadapan tinju Howard Zhang, jika Kevin Ye menggunakan kekuatan 9 putaran dewa dan iblis, itu mudah untuk menghancurkannya, dan bahkan dapat meledakkan Howard Zhang dengan satu pukulan secara bergantian. Namun, jelas bahwa Kevin Ye tidak bermaksud melakukan itu. Sudut matanya sedikit menyipit dan mulutnya tersenyum. Di sudut mulutnya, Kevin Ye berkata dengan suara lembut, jalan Hunyuan lahir, bumi menghasilkan air, makhluk akuatik, pemeliharaan air, dan semua makhluk tidak bertarung. Berada di posisi yang lebih rendah, itu adalah untuk kebaikan terbaik seperti air. Mendengarkan gumaman Kevin Ye, hati Michael Liu tidak bisa menahan keraguan. Saat ini, Kevin Ye mengatakan bahwa itu adalah garis besar umum dari metode pikiran Taoisme. Meskipun Michael Liu dapat memahami setiap kata, omong kosong yang tampaknya tidak berguna di mata Michael Liu ini begitu misterius sehingga orang tidak dapat merasakannya. Namun, segera Michael Liu terkejut dan membuka mulutnya dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Dengan cara ini, tinju mengerikan Howard Zhang membombardir Kevin Ye. Kevin Ye tidak bersembunyi atau menghindar. Namun, dengan jatuhnya kekuatan tinju, tubuh Kevin Ye tiba-tiba berubah menjadi tetesan embun, yang hancur dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Tubuh emas besar Howard Zhang berdiri di tempat, juga ledakan aneh, kemana? Sementara Feng Tianjiao, yang berdiri di bawah menyaksikan pertempuran itu, terkejut, ini adalah teknik 5 elemen Tao. Namun, Balin Hai tua tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Meskipun Howard Zhang tidak normal, tampaknya dia masih terlalu jauh. Memang benar bahwa tidak semua orang dapat menyaksikan sihir sang guru. Tepat setelah kata-kata Lao Ba jatuh, tetesan hujan dan embun di udara tiba-tiba membeku lagi dan menjadi wujud Kevin Ye. Kemudian Kevin Ye mengangkat tangannya, dan tiba-tiba 10.000 pedang mekar dari telapak tangan Kevin Ye, Yu Longyin, Kendo Tongtian. Howard Zhang dikelilingi oleh pedang ki yang tak terlihat. Seluruh tubuh Howard Zhang terguncang, dan kemudian dia memukulnya dengan tinjunya. Namun, roh pedang itu tampaknya tidak ada habisnya, yang menyelimuti seluruh tubuh Howard Zhang. Namun, dalam beberapa menit, tubuh emas Howard Zhang tampak sedikit lelah. Kemudian, seluruh tubuh Howard Zhang mulai menyusut perlahan dan menjadi sosok yang seharusnya. Sudah. Berdiri di antara deretan pedang, Howard Zhang akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kalah. Howard Zhang berkata jujur, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan deretan pedang yang disusun oleh Kevin Ye. Terlebih lagi, Kevin Ye jelas-jelas sedang menahan tangannya saat ini. Kalau tidak, begitu dia mundur dari tubuh emasnya, ki pedang ini dapat langsung membunuhnya. Jika saat ini benar-benar pertarungan antara hidup dan mati, dia sudah mati. Aku tidak tahu berapa kali. Mendengar senyuman itu, Kevin Ye menghilang. Saat ini, Kevin Ye menoleh dan menatap Michael Liu, yang dalam keadaan tidak yakin, Liu tua, apakah kamu mengerti? Metode pintu ini sangat kuat. Itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Jika kamu menggunakannya dengan benar, kamu dapat menggunakannya setiap detik, tetapi jika kamu tidak menggunakannya dengan benar, itu hanya sekumpulan kotoran anjing. Wajah Michael Liu memerah dan pucat saat ini. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa.
Bagaimanapun, demonstrasi Kevin Ye benar-benar luar biasa, yang juga meyakinkan Michael Liu, dan meningkatkan pemahaman Michael Liu tentang kata kultivasi. Aku tahu saudara iparku, dan aku akan melipat gandakan usahaku di masa depan. Ya. Kevin Ye bersenandung lembut, lalu menepuk bahu Michael Liu dan berkata, baiklah, mengertilah. Kamu telah menembus alam bawaan sekarang, tetapi kultivasi seseorang di awal dinasti Yuan masih jauh dari cukup. Kapan kamu bisa mencapai keadaan puncak di Yuan, aku akan membawamu ke ibu kota kekaisaran dan membiarkanmu duduk di posisi pemimpin keluarga Liu. Tuan keluarga Liu. Mendengar janji Kevin Ye, Michael Liu tiba-tiba bersemangat. Tampaknya Michael Liu telah mampu melihat masa depan yang dekat. Sebagai pemimpin 10 keluarga emas, ibu kota kekaisaran adalah status yang dia hormati. Namun, di mulut Kevin Ye, identitas ini masih seperti mainan, yang dapat diberikan sesuka hati. Tentu saja, hanya Kevin Ye yang dapat mengatakan ini di seluruh timur dan bahkan di seluruh dunia, karena hanya Kevin Ye yang dapat memiliki sikap dan cara seperti itu. Setelah legenda Liu Ming, Kevin Ye tiba-tiba melambaikan tangan kepada Howard Zhang sambil tersenyum dan berkata, Haozi, kemarilah. Howard Zhang buru-buru datang ke Kevin Ye dan berkata dengan hormat, Saudara Ye. Kamu bersihkan, aku akan membawamu keluar nanti. Ajak aku keluar. Howard Zhang sedikit bingung dan kemudian melihat Michael Liu. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, Howard Zhang dan Michael Liu hampir berada di kota langit selain sesekali pergi ke sekolah. Howard Zhang, khususnya, bahkan tidak bersekolah selama kurun waktu ini, jadi dia berkonsentrasi pada latihan tongkat penundukan iblis 72 jalur yang diajarkan oleh Kevin Ye. Sekarang Kevin Ye tiba-tiba berkata bahwa dia ingin keluar dari rumah. Howard Zhang langsung merasa sedikit bingung. Kevin Ye tersenyum dan menjelaskan, Haozi, jangan tunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Demi menemukanmu, saudaramu yang murahan itu sudah mendengar tentang anak laki-laki Ouyang Tian. Sekarang mereka seharusnya makan di gedung Sarjana No. 1 keluarga Ouyang. Kita harus pergi dan menemuinya tidak peduli bagaimana kita mengatakannya. Mendengar ini, wajah Howard Zhang langsung menunjukkan sedikit rasa sakit. Namun, Michael Liu di satu sisi sangat bersemangat. Begitu dia mendengar kegembiraan itu, dia langsung melompat-lompat dan berkata, ada hal-hal seperti itu, saudara ipar, aku juga ingin pergi. Kevin Ye tidak marah. Liu Ming melirik dan berkata, Lao Liu, kurasa kamu tidak perlu pergi. Lebih baik kamu belajar Taoisme di rumah. Aku. Mendengar perkataan Kevin Ye, gigi Liu Ming gatal saat mendengarnya. Dia merajuk karena marah dan tampak tidak senang. Bab 1329. Michael Liu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak dapat menahan diri. Jika Anda memiliki gosip dan kegembiraan seperti ini, Anda harus bergabung dengan masa lalu. Mengenai kultivasi, Taoisme dan hal-hal lainnya dapat dikesampingkan. Tentu saja, ini adalah bagian yang indah dari Michael Liu. Kelompok 3 lebih sedikit dari Liu Ming, dan harta karun hidup semacam ini tidak alami. Kevin Ye tidak melepaskannya. Itu hanya lelucon. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama Howard Zhang dengan Zhang Zaolong. Tidak ada yang namanya kehidupan Liu Ming yang dapat mengendalikan suasana. Saya khawatir apa yang akan dilakukan Howard Zhang. Jadi segera, ketiganya mulai dari kota langit, sampai ke gedung sarjana nomor 1. Saat ini, di Linhai, Jinyu Mantang hampir memonopoli seluruh industri makanan Linhai. Namun, gaya Jinyu Mantang menjadi semakin mewah, dan tidak semua orang dapat memasukinya. Oleh karena itu, beberapa orang akan memilih restoran nomor 1 berikutnya. Tentu saja, sebagai mitra strategis Jinyu Mantang, restoran nomor 1 juga memiliki banyak menu. Oleh karena itu, dibandingkan dengan restoran-restoran besar yang telah terpuruk sepanjang jalan, restoran nomor 1 selalu memiliki bisnis yang berkembang pesat. Berdiri di pintu masuk gedung sarjana nomor 1, Kevin Ye terkejut dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa gedung sarjana nomor 1 juga sangat ramai sekarang. Antrean untuk makan semuanya diatur di seberang jalan. Itu saja, saudara ipar. Anda tidak tahu bahwa gedung sarjana nomor 1 adalah yang kedua setelah Jinyu Mantang. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan meja di Aula Emas dan Giok akan kembali dan meminta tempat kedua, dan mereka akan datang ke gedung sarjana nomor 1 untuk makan malam. Wajah Michael Liu sangat akrab dengan penampilannya, di samping menjelaskan. Saat dia berbicara, Liu Ming menyampaikan bahwa Kevin Ye dan Howard Zhang berada di depan, tanpa ada niat untuk mengantre. Sepanjang jalan menuju pintu, ketiga orang itu dihentikan, permisi, apakah Anda sedang makan? Apakah Anda punya janji? Kevin Ye tersenyum tipis, saya sedang mencari seseorang. Saya mencari tuan Anda, Ouyang Tian. Petugas keamanan itu terkejut. Bagaimanapun, keluarga Ouyang saat ini adalah yang paling berkuasa di Linhai. Ada beberapa pejabat di Linhai atau Taipan bisnis yang berani menyebut nama Ouyang Tian, terutama yang masih mahasiswa kelas 17-8 ini. Permisi, tuan. Siapa nama Anda? Saya akan melaporkannya.
Tidak ada nama, Kevin Ye. Mendengar Kevin Ye menceritakan tentang keluarganya, seluruh tubuh orang itu hanya berkeringat dingin, dan dia takut, untungnya, dia tidak memandang rendah orang lain. Dia menyinggung tuan muda itu, atau dia harus makan dan makan. Seketika, wajah penjaga keamanan itu langsung berubah, dan senyumnya terlalu menyanjung untuk disanjung. Awalnya, itu adalah Tuan Ye. Silakan masuk, silakan masuk. Kemudian penjaga keamanan itu menyambut Kevin Ye dan yang lainnya masuk. Anda harus tahu bahwa Kevin Ye masih memegang saham gedung No. 1 sama sekali. Selain keluarga Ouyang, Kevin Ye memiliki saham terbanyak di seluruh gedung No. 1. Kedua bos itu tidak dapat menyinggung mereka. Selain itu, bos kedua adalah bos besar dengan banyak emas dan batu giok. Identitas ini dapat dikatakan berjalan mendatar di Linhai. Yah, siapa orang-orang muda itu? Mereka tidak perlu mengantre. Itu benar-benar tidak teratur. Yah, jangan katakan sepatah kata pun. Mungkin mereka punya janji. Saya pikir dia pasti seorang sosok dari keluarga pejabat, Dia tidak enak dipandang. Di hadapan Kevin Ye dan orang-orang lain yang bisa makan malam tanpa mengantre, 10.000 pemakan labu tidak puas dan mulai berbicara. Namun, ini bukan apa-apa bagi Kevin Ye. Dia sudah sangat tampan. Dia diberitahu alasannya. Bersama petugas keamanan, Kevin Ye 3 orang langsung masuk ke aula gedung sarjana nomor 1. Sarjana nomor 1 Lou Kevin Ye datang sekali, tetapi lobi tampaknya telah direnovasi saat ini, yang berbeda dari ingatan masa lalu. Tuan Ye, pemilik sedang makan malam dengan tamu terhormat di ruang elegan di lantai atas. Lihat. Jelas, petugas keamanan ini terlalu rendah untuk membuat keputusan dan tidak berani mengganggu Ouyang Tian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Kevin Ye dengan mata bertanya. Kevin Ye terus terang dan berkata, pimpin jalan di depan. Petugas keamanan itu berpikir sejenak dan akhirnya berkata, baiklah. Tuan Ye, silakan. Setelah berkata demikian, petugas keamanan itu memimpin jalan, dan segera ketiga orang itu naik ke atas. Namun, baru setengah jalan, lengan baju Kevin Ye ditarik oleh Howard Zhang. Kevin Ye berbalik dan menatap Howard Zhang dengan ragu. Namun, wajah Howard Zhang saat itu tidak dapat berkata, Saudara Ye, kalau tidak, aku tidak akan pergi, aku akan mengambil risiko untuk melihat apakah dia akan terlalu. Pikiran Howard Zhang sebenarnya jelas di benak Kevin Ye. Bagaimanapun, Zhang Zaolong adalah darah keluarga Zhang. Jika ada konflik di sana, itu akan menjadi buruk. Dan saat ini, Howard Zhang tidak ingin melihat Zhang Zaolong, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi saudaranya yang murahan. Namun sebelum kata-kata Howard Zhang selesai, Michael Liu di satu sisi berkata sambil tersenyum, aku berkata Haozi, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu hanya anak kecil dari Lingnan Zhang Jiaji? Aku akan menemuimu cepat atau lambat. Apakah kamu takut dia akan memakanmu? Cerita Liu Ming bercanda tentang Zheng He dan Kevin Ye. Pada saat ini, Kevin Ye juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar, Lao Liu benar. Aku akan menemuimu lebih awal dan sampai jumpa nanti. Itu hanya sia-sia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat berbicara dengan Howard Zhang, mata Kevin Ye tiba-tiba membeku. Dia tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Perlahan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan tersenyum sembarangan. Saat ini, gedung sarjana nomor 1, di dalam kotak surga dan bumi, hanya ada Ouyang Tian dan Zhang Zaolong. Namun, meja ini bukan sejumlah kecil hidangan lezat, meja bundar super besar diletakkan di atas tuannya. Di belakang Zhang Zaolong dan Ouyang Tian, ada 2 gadis muda berbusana congsam berdiri dengan hormat, menuangkan anggur dan sayuran untuk mereka. Zhang Zaolong cukup puas dengan keramah tamahan Ouyang Tian. Sambil memegang gelas di tangan, Zhang Zaolong berkata, Saudara Ouyang, Anda adalah orang paling terus terang yang pernah saya temui di Linhai. Teman Anda Zhang telah membuat kesepakatan. Kemarilah, mari kita minum cawan ini dulu. Saat ini, panggilan Zhang Zaolong kepada Ouyang Tian telah sedikit berubah. Sebelumnya, dia adalah pemilik keluarga Ouyang. Sekarang dia telah menjadi saudara laki-laki Ouyang. Kita dapat membayangkan betapa kecilnya kapasitas otak Zhang Zaolong. Dan untuk bersulang bagi Zhang Zaolong, Ouyang Tian tidak memberikan tanggapan yang asin dan ringan, Tuan Zhang benar-benar pujian yang tidak masuk akal, pujian yang tidak masuk akal Sambil minum anggur, mata Ouyang Tian tertuju ke pintu kotak, seolah menunggu sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka, dan tawa yang hangat segera terdengar, Ouyang, mengapa kamu tidak memanggilku saat kamu minum? Melihat para pengunjung, Ouyang Tian segera berdiri dengan ekspresi serius. Namun, Zhang Zaolong meletakkan gelasnya dan tampak iri ketika musuh-musuhnya bertemu. Saat ini, Kevin Ye yang masuk dari pintu kotak. Itu adalah Kevin Ye, yang melihat Zhang Zaolong yang jelek. Kevin Ye melangkah maju, memiringkan kepalanya dan bercanda, Tuan Zhang, mengapa kamu tidak memanggilku? Zhang, apakah kita bertemu lagi?
Bab 1330. Awalnya, Zhang Zaolong masih memuji keramahan Ouyang Tian, tetapi kedatangan Kevin Ye yang tiba-tiba membuat Zhang Zaolong gugup. Melihat Kevin Ye yang tersenyum, Zhang Zaolong menjadi marah dan bahkan memiliki sedikit rasa takut. Bagaimanapun, meskipun Zhang Zaolong membenci pemuda di depannya, dia masih ingat kemampuan hebat yang dia tunjukkan di gerbang-gerbang emas. Apakah itu kamu? Zhang Zaolong sama sekali tidak tahu apa-apa, duduk di kursinya, bahkan kaki dan perutnya mulai melunak. Dan Kevin Ye masih menyimpan senyum misterius, berjalan dengan angkuh di depan Zhang Zaolong, dan kemudian menemukan tempat duduk dengan pedang Damaskus dan duduk. Kevin Ye duduk, tetapi Ouyang Tian tidak berani duduk lagi. Sebaliknya, dia berdiri di samping Kevin Ye dengan hormat. Dia tampak seperti kepala keluarga, tetapi dia tampak seperti rombongan. Ye Sao. Ouyang Tian tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Kevin Ye yang menjabat tangannya. Sebaliknya, wajah Zhang Zaolong tampak muram dan cerah, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Ouyang Tian. Tuan Ouyang, Anda seharusnya mengatur ini. Apa maksud Anda? Jelas, Zhang Zaolong telah pulih saat ini. Meskipun Zhang Zaolong adalah seorang pesolek, dia tidak bodoh. Tentu saja, kedatangan Kevin Ye tidak lagi kentara. Orang-orang dengan mata jernih dapat melihatnya sekilas. Jika Zhang Zaolong tidak menanggapinya, itu hanya dapat menunjukkan bahwa IQ-nya salah. Sebelum Ouyang Tian membuka mulutnya, Kevin Ye tertawa dan berkata, Tuan Zhang, jangan salahkan Ouyang. Saya memintanya untuk mengatur ini. Anda. Zhang Zaolong menatap Kevin Ye, tetapi dia sama sekali tidak marah. Dia berharap bisa memakannya hidup-hidup. Ya, saya mendengar bahwa Tuan Muda Zhang sedang mencari adik laki-lakinya di mana-mana di Linhai. Saya tidak akan secara sukarela mengirim adik laki-laki Anda kepada Anda. Bagaimana dengan kepuasan Tuan Muda Zhang? Kevin Ye mencibir dan berkata kepada Howard Zhang di belakangnya, Haozi, jangan terburu-buru dan lihat saudaramu. Pada saat ini, Zhang Zaolong melihat Howard Zhang berdiri di belakang Kevin Ye. Sejujurnya, kedua saudara lelaki di Zhangjia tidak dekat satu sama lain. Zhang Zaolong dan Howard Zhang hanya beberapa teman. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Howard Zhang telah diatur untuk belajar di Zonghai, dan Zhang Zaolong jarang melihatnya. Melihat pipi Howard Zhang yang berubah, bahkan Zhang Zaolong tercengang. Namun, bagi Howard Zhang, Zhang Zaolong tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Setelah 2 langkah maju, Howard Zhang menatap Zhang Zaolong dengan tatapan dingin, lama tidak bertemu, kakak. Kakak laki-laki, 2 kata yang keluar dari mulut Howard Zhang, tidak memiliki warna emosional apapun, lebih seperti kebencian yang menggerogoti. Lagi pula, untuk seorang kakak laki-laki yang selalu ingin bunuh diri, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan memiliki wajah yang baik. Melihat Howard Zhang, Zhang Zaolong sangat rumit saat ini. Ada perasaan gembira dan takut. Pada saat ini, jari-jari Zhang Zaolong di atas meja bergerak sedikit, yang membuatnya merasa sedikit gugup. Tuan Zhang, tampaknya adik laki-laki Anda telah ditemukan. Saya khawatir saya tidak membutuhkan upaya keluarga Ouyang dalam masalah ini. Saya tidak tahu apakah Tuan Zhang merasa puas. Ouyang Tian tersenyum. Senyumnya memiliki arti setelah beberapa saat. Tentu saja, rasa ejekan tampaknya lebih terasa. Saat ini, Zhang Zaolong benar-benar merasa diolok-olok oleh orang lain, yang cukup kuat, tetapi Zhang Zaolong tidak memiliki dorongan hati. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Ouyangnya, dan dia memiliki rasa takut alami terhadap Kevin Ye dan Zhang Zaolong. Tuan Ouyang, aku sangat buta sampai-sampai aku memperkenalkanmu sebagai teman. Aku tidak menyangka kau ternyata orang yang tidak tahu malu. Aku tidak mau minum anggur ini hari ini. Zhang Zaolong mengangkat tangannya, berdiri, dan bergegas menuju pintu dengan marah. Meskipun Zhang Zaolong tampak sangat marah, dia tampak melarikan diri dari punggungnya. Melihat Zhang Zaolong akan pergi, Ouyang Tian buru-buru bersiap untuk menahan Zhang Zaolong. Bagaimanapun, Ouyang Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Kevin Ye tentang Zhang Zaolong. Namun, tindakan Ouyang Tian langsung dihentikan oleh Kevin Ye. Ouyang, lepaskan dia. Namun Michael Liu duduk sambil tersenyum, kakak ipar, apakah terlalu murah baginya untuk membiarkan orang ini pergi seperti ini? Atas pertanyaan Michael Liu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, itu hanya semut pengganggu. Jika kita ingin menyelesaikannya, itu hanya masalah menit. Aku harap anak ini tidak bodoh. Setelah itu, Kevin Ye menatap Howard Zhang dengan penuh arti, lalu bertanya. Haozi, akhirnya aku melihat kakakmu hari ini. Bagaimana perasaanmu? Wajah Howard Zhang sedikit berubah, memiringkan kepalanya, dan berkata, awalnya aku pikir aku akan membencinya dan ingin membunuhnya. Tetapi setelah melihatnya, aku tampaknya tidak memiliki banyak emosi. Itu seperti yang dikatakan saudara Ye. Dia hanya seekor semut. Menghancurkannya adalah hal yang biasa. Sepertinya aku harus mengatur ulang emosiku.
Aku seharusnya tidak menganggapnya, atau bahkan keluarga Zhang Lingnan, di dalam hatiku sepanjang waktu. Hehe, aku hanya ingin memahaminya. Itu sepadan dengan usahaku. Dengan prestasimu saat ini, dunia bisa pergi, dan akan semakin sedikit hal yang dapat Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Itulah sebabnya orang akan melihat hal yang berbeda ketika mereka berdiri di posisi yang berbeda. Mendengarkan dialog misterius antara Kevin Ye dan Howard Zhang, Ouyang Tian memiliki banyak perasaan. Namun, Michael Liu masih memiliki wajah yang lucu, yang tampaknya merupakan kesalahan. Dia bercanda kepada Howard Zhang, Haozi, aku tidak menyangka bahwa anakmu akan memiliki kesadaran yang begitu tinggi. Ini jarang dan langka. Sepertinya hari ini kita harus merayakan dan merayakan. Ini hanya masalah fakta. Mendengar usulan Michael Liu, Ouyang Tian, sang tuan rumah, tentu saja tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, kesempatan untuk menjilat Kevin Ye ini jarang terjadi. Aku pikir Liu Shao benar. Sulit bagi kita untuk bersama. Kita harus mabuk dan tidak kembali hari ini. Setelah itu, Ouyang Tian menoleh dan berkata kepada dua wanita cantik berbusana Chongsam di belakangnya, pergi, beritahu dapur untuk mengeluarkan semua piring di sini dan menggantinya dengan yang baru. Ketika Ouyang Tian mengatakan ini, dia berani dan datar. Sebaliknya, Liu Ming dengan bodohnya menonton makanan lezat di meja ini tanpa bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meja berisi hidangan ini tidak pernah dipindahkan. Sayang sekali jika dituang seperti ini. Dan Kevin Ye juga tersenyum tipis, sayang sekali. Setelah itu, Kevin Ye, Howard Zhang, dan Michael Liu menoleh ke arah Ouyang Tian secara bersamaan, yang membuat Ouyang Tian merasa malu untuk beberapa saat. Akhirnya, mereka tertawa dua kali. Namun, Ouyang Tian membuka mulutnya. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, sesosok tiba-tiba melintas di depan pintu dan berlari dengan panik. Tuan, tidak bagus, ada yang salah.